Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari persamaan eksponen ya. Ini mungkin kalian sudah mempelajari di semester akhir di kelas 9. Jadi ini tambahan saja. Nah, yang pertama eksponensial, itu sifat-sifatnya ini ada beberapa seperti ini. Ini hanya beberapa saja ya, aslinya lebih banyak. Saya menuliskan yang sering keluar saja. Jadi kalau dikalikan dengan syaratnya ininya harus sama, itu nanti pangkatnya dia ditambah. Contohnya ini harus sama ya. Di contohnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, yaitu tadi sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5. Di sini jadi 2 pangkat 8. Kalau ininya sama, kalau ininya berbeda, ini sifat ini tidak berlaku. Nah, ini kalau kebalikannya, yang bawahnya ini ya. Nah, kalau kali itu ditambah, kalau bagi pasti kebalikannya yaitu dikurang. Ini nggak harus selalu seperti ini bentuknya, bisa seperti ini. A pangkat N per A pangkat M. Ini juga sama. Ini hasilnya jadi nanti A pangkat N kurangi M. Jadi yang atas dikurangi yang bawah. Dan ini syaratnya juga sama, harus sama. Nah, kalau dia dipangkatkan seperti ini, nanti pangkatnya dia dikalikan. Sebagai contohnya ini. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti kan sini jadi 3 pangkat 6. Hasilnya dari 2 kali 3. Dan ini berlaku kalau ada perkalian seperti ini, lalu dikurung dan ada pangkatnya. Ini pangkatnya sendiri-sendiri. Jadi A dipangkatkan N, B dipangkatkan N. Ini pun sama kalau dia pembagian. Nah, ini yang negatif ya. Negatif itu. Misalnya di sini ya, saya kasih contoh angka 2 pangkat negatif 1. Itu jadinya 1 per 2 pangkat 1. Itu pun berlaku kalau pangkatnya nggak selalu 1. Jadi kalau negatif itu seperti itu. Contohnya 3 pangkat negatif 2. Ya, ini jadi 1 per 3 pangkat 2. Ini pun berlaku kebalikannya ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 1 per 2 pangkat negatif 2. Ini biar jadi positif. Dia kan di penyebut. Biar jadi positif dia pindah ke pembilang. Jadi 2 pangkat 2. Jadi kalau dia di sini tadi di atas, ini kan hasilnya 2 per 1 ya. Biar jadi positif dia pindah ke bawah. Ini pun juga sama. Nah, tapi kalau dia di posisinya di bawah atau pembilang penyebut tadi, dia biar dia jadi positif dia pindah ke atas ya. Lalu ini yang jelas ini bernilai adalah 2 pangkat. Kalau dipangkatkan 0 berapapun itu hasilnya adalah 1. Di sini mau 100 pangkat 0 ya hasilnya juga 1. Nah, lalu yang terakhir ini akar itu adalah per ya. Jadi ini saya misalnya ambil contoh di sini. Akar 2. Ini adalah 2 pangkat setengah. Nah, jadi kalau akar saja itu otomatis dia adalah 2. Jadi kalau akar 3 ya 2 pangkat sepertiga. Nah, bagaimana kalau bukan 2, nggak ada angkanya di sini. Contohnya akar pangkat 3 dari 3. Ini jadi 3 pangkat 1 per 3. 3-nya ini dari ini. Nah, akarnya ini adalah sepertiga dari sini. Nah, jadi kalau ada contohnya ya, akar ini 4, di sini 3. Ini jadi 4 pangkat 1 per 3. Ini bisa disederhanakan lagi 4-nya. Jadi kalau ini saya bisa lagi ya. Jadi 2 pangkat 2. Nah, kalau mengikuti sifat ini tadi, hanya jadi dia 2 pangkat 2 per 3. 2-nya ini dari sini, 3-nya ini jadi per. Jadi kalau akar itu pasti pernya. Ya, paham ya? Lalu sebagai contohnya, ini ada beberapa soal. Nah, ini tadi kalau dia dipangkatkan seperti ini, dia diapakan? Dikalikan ya. Ini jadi sama dengan A pangkat. Kalau perkalian pecahan ini, kalian ambil atasnya, atau ini bisa dituliskan seperti ini ya. 3/5 dikali 5 kan. Ya.
dikali A 3 per 2. Kalau pecahan seperti ini berlaku juga seperti biasa ya, berarti boleh seperti ini kan, atau kalian kalikan 2 bagi boleh. Ini jadi, ini habis, berarti sini A pangkat 3 dikali A pangkat 3 per 2. Ini menjadi hasilnya adalah A 3 tambah 3 per 2. Ini harus disamakan dulu. Jadi sini A pangkat 6 per 2 ditambah 3 per 2. Berarti hasil akhirnya adalah A pangkat 9 per 2. Seperti ini ya. Lalu yang ini juga sama. Ini caranya bebas, boleh kalian kalikan dulu. Kalau saya kerjakan yang di dalam kurung dulu. Nah, di sini yang di dalam kurung, ini yang negatif saya buat positif dulu. Nah, tadi kan konsepnya kalau negatif dia di atas biar jadi positif, pindah ke bawah. Kalau negatif yang di bawah biar jadi positif dia pindah ke atas. Berarti sini A pangkat 7, ini tetap ya. Lalu yang ini pindah ke atas jadi A pangkat 3. Ini B-nya pindah ke bawah, B pangkat 3, B pangkat 2. Lalu sisa yang ini, B pangkat 3. Nah, kalau udah ini diselesaikan, jadi A pangkat 7 per, ini 5 ya. Ini konsepnya kayak yang ini tadi ya, dijumlahkan. Ini kalau kayak gini tinggal dikalikan. Berarti A pangkat 7 kali 3, 21. 21 per 5. Per ini B pangkat 3. Kali ini kan 15 ya, bagi 5, 3. Seperti ini ya. Lanjut. Nah, ini kalau dia berbentuk huruf tapi hurufnya ada nilainya. Menyelesaikannya bagaimana? Bisa kalian substitusikan dulu, bisa kalian rubah ini ke bentuk positif. Kalau saya pribadi, ini rubah ke bentuk positif dulu. 8A per B pangkat 3, C pangkat 2. Ini asalnya ini tadi, dia di negatif, jadi dia dari per. Baru kita substitusikan, berarti 8 dikali negatif 3 per ini 2 pangkat 3 dikali 1 per 4 pangkat 2. 8 kali negatif 3 per ini 8, ini 1 per 16. Dan ini habis, ini kali ini jadi kali ya, di negatif 3 dikali 16 per 1. 16 kali 3 itu 8, 48, negatif 48. Ini juga sama, saya buat positif dulu. A B pangkat 4, lalu ini yang bawah ke atas ya, berarti B pangkat 2. Ini A pangkat 3, sini C, lalu ketambahan yang bawah C pangkat 3. Ini enggak saya substitusikan langsung, saya selesaikan dulu ininya. Ini dengan ini ya, habis ini 1, sini 3, berarti sini sisa 2. Ini jadi 6. Berarti A-nya di sini atas habis, berarti sini tinggal B pangkat 6 per A pangkat 2, ini C pangkat 4. Baru kita substitusikan, berarti 2 pangkat 6 per A pangkat 2, negatif 3 dipangkatkan 2. Biasakan kalau negatif itu dikurung. Walaupun di sini nggak ada kurungnya, kalau dia nilai A-nya negatif, kasih kurung. Lalu C-nya itu 1 per 4 pangkat 4. Wah, ini gede ini. 2 pangkat 6. 5 itu 32, ini 64. Ini 9. Ini 1 per 4, 16, 256. 1 per 256. Ini tinggal disederhanakan ya, 64 per 9, ini dibalik jadi 256 per 1. Bisa dibagi nggak ini ya? Nah, 64 bagi 9 nggak bisa. Bentar, saya hitung dulu. 256 dibagi 9. Oh, nggak bisa.
Berarti ini dikalikan hasilnya seperti ini dulu aja ya. Ini silakan hasilnya kalian cari berapa. Ya, lanjut yang ketiga. Ini juga sama kayak tadi, bentuk positif. Jadi tinggal membuat ke bentuk positifnya saja ya. Kalau saya sama, yang dalam kurung dulu. X pangkat 3, Y pangkat 6. Lalu ini ketambahan yang bawah, Y pangkat 2. Yang bawah berarti tinggal X. Dipangkatkan 5. Ini dengan ini. Ini 3, sini 5, berarti sini sisa 2. Berarti sini hasilnya menjadi Y pangkat 8, dari ini penjumlahan ini ya, 6 tambah 2. Sini X pangkat 2. Berarti hasilnya adalah Y pangkat 40 per X pangkat 10. Ini ketinggalan. Nah, yang ini juga sama. Nah, ini kalau kayak gini, kalau ada negatif mau nggak mau harus dikalikan dulu ya. Berarti menjadi X pangkat negatif 8 dikali Y pangkat negatif 6 dibagi. Ini X pangkat negatif 9 dikali Y pangkat negatif 6. Nah, ini bisa saya berubah jadi kali ya, dengan menukar ini, yang pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Ini menjadi X pangkat 5Y, sini X pangkat 7, Y pangkat negatif 4. Lalu dengan konsep yang tadi, yang negatif jadikan positif semua. Ini berarti ini bertukar posisi semua ya. Ini jadi X pangkat 9, Y pangkat 6 dibagi X pangkat 8, sini Y pangkat 6. Ini pun berlaku, X pangkat 5 Y kali Y pangkat 5 per X pangkat 7. Nah, di sini bisa kalian sederhanakan dulu biar mudah. Ini dengan ini sisa 1 ya, ini habis. Ini dengan ini habis. Lalu ini dengan ini sisa 2. Lalu ini dengan ini juga, ini habis, ini sisa 1. Ini kan 2, sini 1 ya. Berarti hasil akhirnya adalah ini dengan ini 1 ya kalau nggak ada. Y pangkat 6, ini X pangkat 1. Atau ditulis X saja juga boleh. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Lanjut, ini yang modelnya fungsi. Nah, kalau model fungsi kita tinggal menggantikan nilai fx-nya dengan x-nya dengan nilai yang diminta. Contohnya ini. F ini 27. Yang diminta adalah F 1/3, berarti sama dengan, kan ini X, sedangkan ini yang sepertiga, berarti sini adalah 27, X-nya dipanti 1/3. Nah, ini kalau menggunakan konsep tadi, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Ya. Dikali 1/3, pangkat 1/3. Ini dari ini. Ini boleh di seperti ini kan. Atau 3/3 kan sama aja 1, berarti 3 pangkat 1 sama dengan 3. Seperti ini ya. Ini juga sama. Berarti ini menjadi 16 setengah dipangkatkan 5 dikurangi 3. Ini 16 dikali setengah pangkat 2. 16 dikali ini 1/4. Sederhanakan saja, isi 4, hasilnya di adalah 4. Kalau saya seringnya menyederhanakan ya, jarang mengalihkan langsung, jadi saya sederhanakan dulu biar angkanya kecil. Lalu yang ketiga ini sama ya, bedanya fungsinya, ini yang tadi 5, ini 0. Berarti ini 16 dikalikan setengah dipangkatkan 0 kurangi 3. Ini sama dengan 16 dikalikan setengah pangkat negatif 3. Ini dikalikan bisa ya, tapi kalau mau menghilangkan negatifnya ini bisa langsung seperti ini. 16 kali ini dibalik, berarti jadi 2/1 dipangkatkan 3. Seperti ini boleh.
berarti 16 dikali 2 pangkat 3 itu 8, berarti 128, seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini kalian boleh di sini ya, biar cukup min 2 sama kali 1/5, negatifnya dari sini, lalu yang X nya adalah negatif 2. Makanya kalau negatif biasakan dikurung seperti ini. Ini boleh kalian rubah jadi 4/10, boleh merubah angkanya tapi nggak boleh merubah nilainya. Ini dengan ini kan sama, tapi ini bentuknya saya rubah. Ini jadi pangkat 2 ya, berarti 1/5 pangkat 2 sama dengan 4/10 dikali 1/5 dipangkatkan 2, berarti 1/25. Nggak bisa ya ini. Paling ini dengan ini 2/5, berarti 2/125. Ini hasil fungsinya. Nah, ini untuk hasil dari fungsi ya, tinggal menggantikan nilai X nya dengan nilai yang diminta. Nah, lanjut. Nah, ini untuk aplikasinya eksponensial itu ada 2, yaitu pertumbuhan dan peluruan. Pertumbuhan itu ya jumlahnya bertambah, peluruan itu jumlahnya berkurang. Nah, untuk penggunaannya kalau pertumbuhan seringnya itu di kayak itu penduduk. Ini pertumbuhan penduduk. Nah, kalau peluruan itu di nilai barang, biasanya mobil atau handphone kan misal belinya 5 juta misalnya ya. Nah, semakin hari semakin waktu harga itu kan menurun, harga handphonenya. Nah, kalau pertumbuhan kan dia naik. Nah, jadi ciri khasnya itu tadi kelihatan. Kalau pertumbuhan semakin tahun dia semakin naik, kalau peluruan semakin bertambah waktu dia semakin turun. Nah, di sini ini rumus utamanya sama saja ya. Perbedaannya hanya pada ininya A-nya. Kalau pertumbuhan itu ditambah 1 R-nya. Kalau peluruan itu dikurangi 1 dikurangi R-nya. Nah, R-nya itu apa? Ya tadi pertumbuhannya atau pengurangannya. Biar lebih jelas nanti saya ambil contohnya. Cuma perbedaannya adalah ini. Kalau pertumbuhan itu pasti A-nya lebih dari 1. Kalau peluruan itu diantara 0 dan 1. Berarti nanti 1/1 kalau peluruan. Nah, contohnya. Jumlah penduduk suatu daerah pada tahun 2015 sekitar 3 juta. Laju pertumbuhan penduduk 2% per tahun. Tuliskan persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk. Lalu yang B, tentukan perkiraan penduduk daerah tersebut pada tahun 2023. Nah, yang pertama tadi rumusnya ini ya. Fungsinya adalah Y. K-nya itu adalah penduduk awalnya. A-nya itu adalah persentase dari pertumbuhan atau peluruannya. X-nya itu adalah waktunya. Nah, di sini berarti saya tuliskan lagi. Tadi adalah Y sama dengan K dikali A pangkat X. Nah, karena ini tadi dilihat pertumbuhan ya. Ini kedua kata kuncinya sudah dapat. Lalu A-nya belum ketemu ya. A-nya karena dia pertumbuhan adalah 1 ditambah. Nah, R-nya itu adalah ini. 2%. Tapi nggak langsung ditambahkan 2 ini. Ini adalah 2%, berarti 2/100. Berarti A-nya itu sama dengan 1 ditambah 0,02. Nah, kesulitan utamanya di sini adalah ini. 0 komanya. A-nya adalah 1,02. Nah, yang pertama yang diminta adalah hanya persamaannya. Berarti tinggal menuliskan. Berarti Y sama dengan K-nya itu 3 juta. Berarti 3 juta. Nah, dikali A-nya ini tadi 1,02 dipangkatkan X. Ini persamaannya.
Atau kalau biar seperti fungsi tadi bisa dulu seperti ini, fx sama dengan 3 dikali 1,02 pangkat x. Sama kan kayak tadi soal sebelumnya. Nah, kalau mencari perkiraan jumlah penduduknya, berarti x-nya nanti diganti dengan angka. Kita mencari fungsinya. Nah, di sini kan ini pada tahun 2018. Yang diminta adalah 2023. Ini per tahun. Berarti untuk mencari x-nya, x sama dengan, berarti kita mencari waktunya ya. 2023 dikurangi 2018. Karena ini rentangnya ini tadi. Ini sama dengan 5. Berarti x-nya ketemu 5. Berarti F5 sama dengan 3 juta dikali 1,02 dipangkatkan 5. Ini silakan dicari. Kalau saya perhitungannya itu berapa ya? 1,1. Ini 3 juta. Udah saya kerjakan ya. 1,104. Ini silakan dicek lagi nanti. Berarti hasilnya adalah 3.301.2 sekian, sekitar sekian jiwa. Nah, ini fungsi pertumbuhan. Nah, ini untuk contoh fungsi peluruan ya. Jadi rumusnya sama saja. Y sama dengan K dikali AX. Perbedaannya adalah tadi di A-nya. Jika nilai jual mobil mengalami penyusutan 10% per tahun, berapa nilai jual mobil itu setelah 3 tahun? Oh, berarti ini T-nya udah diketahui ya, atau X-nya. Waktunya itu udah diketahui. X itu adalah waktunya. Saya ganti dulu. Nah, ini K-nya udah jelas ini. Berarti kita mencari A-nya dulu. A itu sama dengan, karena ini penyusutan, berarti 1 dikurangi R-nya. R-nya itu 10. Itu sama dengan, ini 1 dikurangi 10 per 100. Itu sama dengan ini 90 per 100 ya. 0,9. Udah tinggal dimasukkan ke nilainya. Berarti 200 juta dikalikan 0,9 dipangkatkan ke tahun. 2 juta. Ini 3 kali 27 ya, berarti 0,27. 0,27 ya. Oh ya betul, 0,27. Enggak, kok 0,27. Maaf salah. 0,27 itu 3 pangkat 3. Itu nih 729. Ini silahkan dicek lagi ya. Nah, ini tinggal dikalikan. Berarti hasilnya adalah 145.800. Nah, berarti harga jual mobil itu yang dari harga aslinya itu barunya 200 juta, kalau dijual second selama 3 tahun itu sekitar 145.800. Berarti dia mengalami penyusutan. Ya, itu untuk dasar dari eksponensial dan penggunaan fungsi pertumbuhan dan peluruan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.